Ketika manusia lahir, saudara-saudaranya pergi menuju 4 arah mata angin. Air ketuban ke utara, darah ke selatan, tali pusar ke barat, dan ari-ari ke timur. Hanya orang terpilih yang diberikan kekuatan oleh saudara-saudaranya. Timur, Pertiwi. Selatan, Tiga. Barat, Bayu. Utara, Api. Tengah, Angkasa. Lima 500 tahun yang lalu, saat Nusantara mengalami kehancuran, pusaka Surya Nusantara pun menghilang dari kegaiban. Lamun huwes kalah Nuswantara, isun amukti palapa. Lamun kalah ing gurun, ring Serang, Tanjung Pura, ring Haru, ring Pahang, Dompo, ring Bali, Sunda, Palembang, Tumasik, Samono isun amukti palapa. Halo sahabat Nusantara, salam rahayu. Hari ini kita akan membahas chapter ketiga kita yang berjudul Balas Dendam Mada Melawan Si Gada Besi. Setelah semalam suntuk tidak sadarkan diri, Mada masih tampak tergeletak di tanah setelah dikalahkan oleh Si Gada Besi. Beberapa orang warga dengan rasa takut kemudian menghampiri Mada. Mereka sangat terkejut karena orang yang tergeletak di tanah tersebut adalah Mada. Mereka tidak percaya Mada masih bisa selamat setelah melawan Si Gada Besi dan selamat dari kobaran api yang menghancurkan rumahnya. Mereka kemudian berusaha menolong Mada dan mengobati luka-luka yang ada di tubuh Mada. Setelah keadaan pulih, Mada segera menuju reruntuhan rumahnya yang telah hancur terbakar. Mada sangat sedih mengingat kembali apa yang terjadi dengan neneknya. Dia merasa sangat bersalah karena tidak mampu menjaga neneknya. Andai saja dia mendengarkan kata-kata neneknya agar menyerahkan semua barang berharga miliknya, mungkin saja neneknya masih bisa selamat saat ini. Di tengah kesedihannya, Mada teringat dengan pesan neneknya bahwa ada barang berharga yang disembunyikan di bawah tempat tidur neneknya. Kemudian Mada membongkar puing-puing yang ada di sana. Dan sangat ajaib, dipan tempat tidur neneknya tidak terbakar sama sekali. Mada kemudian menemukan kotak yang berisi barang berharga milik neneknya. Di dalam kotak tampak ada beberapa perhiasan emas milik neneknya dan sebuah keris. Setelah itu, Mada kemudian menuju tempat terakhir neneknya terjatuh dan mengambil abu neneknya. Sambil memegang abu neneknya, Mada menangis dan bersumpah akan mengalahkan Si Gada Besi. Di pinggiran sungai yang ada di dalam hutan, Mada kemudian menghanyutkan abu beserta perhiasan milik neneknya. Sambil menghanyutkan abu tersebut, Mada kemudian berjanji akan tetap hidup dan akan menjadi kesatria sejati sesuai dengan pesan sang nenek sebelum meninggal. Setelah itu Mada kemudian melanjutkan perjalanan menuju markas perampok Gada Besi yang berada di perbukitan di tengah hutan. Sesampainya Mada di markas Si Gada Besi, Mada dihadang oleh anak buah Si Gada Besi yang berjaga di gerbang depan markas mereka. Kemudian terjadilah pertarungan sengit antara Mada dan anak buah Si Gada Besi. Namun dengan mudah Mada berhasil mengalahkan mereka semuanya.
setelah mengalahkan penjaga di gerbang depan. Tiba-tiba sebuah anak panah melesat mengenai kaki kanan Mada. Ternyata beberapa anak buah si gada besi di teras atas yang melesatkan anak panah ke arah Mada. Beberapa anak panah terus melesat ke arah Mada. Namun Mada berhasil menghempaskan anak panah tersebut dengan menggunakan pedangnya dan bersembunyi di balik pohon. Mada kemudian melepaskan anak panah yang menancap di kakinya dan menutup lukanya dengan kain. Dengan kaki kanan yang terluka, Mada berhasil melompat ke teras atas sambil menghindari serangan anak panah dari anak buah si gada besi. Beberapa anak buah si gada besi pun sudah bersiap menunggu Mada di teras atas. Kemudian terjadilah pertarungan sengit di antara Mada dan anak buah si gada besi. Dan dengan susah payah, akhirnya Mada berhasil mengalahkan semua anak buah si gada besi. Dengan sisa-sisa tenaganya, Mada kemudian mendobrak pintu masuk ke markas si gada besi. Namun tidak seorang pun yang ditemuinya di dalam ruangan. Setelah mencari-cari selama beberapa saat, Mada akhirnya menemukan si gada besi yang sedang menunggunya di puncak bukit. Tiba-tiba langit menjadi gelap dan petir menyambar-nyambar. Mada kemudian menghampiri si gada besi dengan diiringi hujan yang sangat deras. Si gada besi kemudian berkata bahwa dia tidak menyangka Mada masih bisa selamat dan berhasil mengalahkan semua anak buahnya. Dan dia tidak akan mengulangi kesalahan yang sama sebelumnya. Dia akan menghabisi Mada di tempat ini. Mada pun membalas perkataan si gada besi. Dia mengatakan bahwa dirinya tidak akan mati di tempat ini. Dia akan tetap hidup sesuai janjinya kepada sang nenek. Si gada besi kemudian mulai menyerang Mada, dan terjadilah pertarungan sengit di antara mereka. Mada yang sudah kehabisan tenaga hanya bisa bertahan menghadapi serangan si gada besi. Dan setelah sekian lama bertahan, Mada pun berhasil dikalahkan hingga pedangnya terjatuh. Mengetahui Mada yang telah kelelahan, si gada besi kemudian mengeluarkan jurus pamungkasnya yang bernama jurus gada pembelah bumi. Setelah menghantamkan gadanya ke tanah, tanah pun terbelah dan membuat Mada terjatuh ke tanah. Si gada besi sekali lagi mengeluarkan jurus gada pembelah bumi sambil melompat tinggi ke atas dan bersiap menghantamkan gadanya ke tubuh Mada. Sementara itu, Mada yang masih terbaring di tanah kemudian teringat dengan keris peninggalan neneknya yang ada di punggungnya. Dengan cepat Mada mencabut kerisnya dan mengacungkan ke atas untuk menahan jurus gada pembelah bumi. Tiba-tiba, petir yang sangat besar menyambar keris yang ada di tangan Mada dan tubuh si gada besi. Kilatan petir yang sangat besar itu membuat tubuh si gada besi hangus terbakar dan terlempar jatuh tidak sadarkan diri. Sementara itu, Mada juga tampak tidak sadarkan diri dan terjatuh ke dalam jurang karena tanah tempatnya berbaring ikut terbelah akibat serangan si gada besi sebelumnya. Keesokan harinya, di pinggir sungai desa Lembah Tulis, tampak seseorang menemukan tubuh Mada yang terhanyut di tengah sungai. Bagaimanakah nasib Mada selanjutnya? Siapakah yang akan menolong Mada? Simak cerita selengkapnya pada chapter keempat yang berjudul Berjumpa Guru, Empu Baradah dan Sang Hyang Sabda Palon.